Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Selalu ada dalam barokah kuota gitu. Karena ya di era sekarang ini kita harus selalu ada internet ya gitu, tersambung dengan internet ya, dan selalu ada kuotanya. Amin, mudah-mudahan. Langsung saja ya untuk menghemat kuota. Kita sekarang akan membahas kelanjutan dari materi hukum Coulomb yang kemarin ya. Jadi untuk mengingat kembali bahwa Coulomb mengatakan bahwa besarnya gaya tarik dan besarnya gaya tolak itu bergantung kepada besarnya muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya gitu kan. Nah, ketika terjadi tarik menarik atau ketika terjadi tolak menolak, itu kan masing-masing gaya tarik dan gaya tolak itu mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Nah, kekuatan yang berbeda-beda itu salah satunya disebabkan oleh tempat kejadiannya ya. Jadi kalau misalkan tarik menarik itu tempatnya di udara, itu akan mudah ya, terjadinya gitu. Tapi kalau tarik menarik itu misalkan tempatnya di air, itu akan sulit ya, akan lebih sulit lah gitu. Sama aja dengan kita berjalan di udara ya, dengan berjalan di air itu akan berbeda rasanya ya. Akan agak kesulitan di air. Jadi misalkan dua buah muatan ya, positif dan negatif, itu sedang tarik menarik di udara. Tiba-tiba di antara keduanya itu dihalangin sesuatu. Gitu. Misalnya dia dihalangi oleh kertas, atau dihalangi oleh plastik, atau dihalangi oleh kayu ya. Itu berarti antara keduanya ada penghalang, di mana sebelumnya di antara keduanya itu hanya udara saja, tidak ada apa-apa ya. Nah, ini terjadi pada muatan-muatan listrik yang sedang mengalami interaksi antara berbagai muatan ya. Supaya gaya tariknya atau gaya tolaknya itu tidak terlalu besar, maka di antara keduanya itu disisipi bahan dielektrik. Nah, gitu. Jadi nanti di komponen-komponen elektronik itu biasanya ada bahan-bahan yang sengaja disisipkan ke dalam suatu komponen elektronik untuk menghambat itu tadi. Nah, ya, supaya gaya tariknya dan gaya tolaknya tidak terlalu besar. Makanya nanti di persamaannya itu, kalau misalkan gaya Coulomb itu terjadi dipengaruhi oleh bahan dielektrik, nanti persamaannya itu bukan epsilon 0 lagi di konstanta Coulombnya ya. Kan nilai konstanta Coulomb itu kan 9 kali 10 pangkat 9 ya. Nah, itu hasil dari 1/4V epsilon 0. Nah, di epsilon 0 itu menunjukkan tempatnya di udara. Artinya antara kedua muatannya tidak ada penghalang apa-apa. Kalau misalkan di rumusnya ada epsilon 0 ya, itu menandakan tempatnya udara. Tapi kalau misalkan tempatnya bukan udara ya, misalkan si barang elektroniknya itu tercebur ke air, biasanya kan misalkan HP nih kecebur ke air, itu kadang-kadang HP-nya ada yang masih hidup ya, ada yang langsung mati kan gitu, bukan mati ya. Pokoknya tidak hidup lagi, tidak bisa digunakan kalau kecebur ke air. Nah, itu tandanya di antara komponen-komponen elektronikannya kemasukan air. Nah, sehingga si muatan listriknya itu tidak bisa mengalir, jadi arus listriknya tersendat karena terhalangi oleh air. Makanya barang-barang elektronik mana ada yang disimpan di air ya, televisi, HP gitu ya. Tapi mungkin ada barang-barang elektronik yang water resistant gitu ya. Itu mungkin barang-barangnya bagus ya, bahan-bahan pembuatnya itu bagus, sehingga walaupun tercebur ke dalam air, si aliran listriknya ya masih kuat gitu ya.
Ya, tapi tetap saja berpengaruh ya ketika berada di udara dan ketika berada di dalam air, itu akan mempengaruhi gaya listrik. Jadi di persamaannya itu nanti bukan epsilon 0 lagi, tapi epsilon bahan yang menjadi penghalangnya gitu. Misalkan kalau penghalangnya kertas, itu akan berbeda dengan kalau penghalangnya air, nah gitu. Jadi memiliki epsilon R namanya ya, permitivitas relatif masing-masing bahan. Jadi namanya itu bahan yang menghalangi terjadinya aliran listrik. Bahan itu namanya bahan dielektrik ya, dan bahan dielektrik memiliki permitivitas masing-masing ya, jadi gitu. Apa itu permitivitasnya? Permitivitasnya barangkali kalian mendengar kata permitivitas adalah nilai kekuatan suatu bahan untuk menghambat terjadinya gaya listrik ya. Jadi kalau misalkan gaya listrik itu terjadi sangat mudah, itu artinya tempat kejadiannya tersebut itu memiliki nilai permitivitas yang kecil. Kalau sebuah bahan atau suatu tempat memiliki nilai permitivitas yang besar, maka gaya listrik itu akan sulit terjadi gitu. Jadi permitivitas adalah kekuatan suatu tempat atau kekuatan suatu bahan untuk menghambat terjadinya gaya listrik. Ya, mungkin seperti itu. Jadi kalian nanti bisa simpulkan sendiri apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan cara menyampaikan kalian lebih baik dari Bapak ya. Dan apabila nanti ada yang belum paham atau ada yang kurang setuju atau ada yang mau bertanya menambahkan ya, boleh di Japri lewat WA atau Telegram, atau kalian komen di sini atau langsung di classroomnya. Itu dulu ya. Mudah-mudahan mudah dipahami gitu ya, dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.